الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وإن تعلم وتعليم ونفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه آمين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita melanjutkan belajar kita melalui bimbingan Syekh Salim bin Abdullah bin Subair Al-Hadrami rahimahullahu taala dalam kitab beliau Safinatun Najah. Kita membahas tentang air. Karena di antara hal yang Allah wajibkan kepada kita adalah sholat. Di antara syarat-syarat sholat adalah harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bersuci dari hadas yaitu menggunakan air. Maka kita harus mengetahui air apa yang sah kita gunakan untuk mengangkat hadas. Maka kita bahaslah tentang bagian-bagian air. Insyaallah kita akan menyelesaikan tentang bab air ini sehingga minggu depan kita masuk bab tentang mandi besar. Bagian-bagian air, kemanapun kita pergi di dunia ini, maka air tidak lepas dari dunia ini. Maka air tidak lepas dari 4 bagian. Bagian yang pertama namanya air suci mensucikan. Air suci mensucikan. Zat airnya suci dan dia bisa mensucikan yang lainnya. Kemudian yang kedua air suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga air mutanajis. Yang keempat air suci mensucikan tapi makruh kita gunakan, yaitu air musyammas. Kita bahas yang nomor 1 dulu. Air suci mensucikan. Zat airnya suci dan dia bisa mensucikan yang lainnya. Inilah yang boleh kita gunakan untuk berwudu, mandi besar, menghilangkan najis. Inilah yang boleh kita gunakan untuk bersuci, yaitu air yang asli. Air suci mensucikan itu adalah air yang asli. Setiap air yang turun dari langit atau memancar dari bumi, maka dia air suci mensucikan. Dari langit turun air hujan hukumnya suci mensucikan. Cuman yang langsung ya. Jangan yang udah kena atap. Kalau yang udah kena atap, takutnya di atap banyak najis, ada kotoran kucing, orang kontrakan buang air kencing di genteng. Setiap air yang turun dari langit atau memancar dari bumi maka hukumnya suci mensucikan. Yang dari langit air hujan, air embun, air salju. Yang dari bumi air sumur, air mata air sungai, air laut, ya. Itu semua air suci mensucikan yang boleh kita gunakan untuk bertoharoh, yaitu bersuci. Semua air yang turun dari langit dan memancar dari bumi hukumnya suci mensucikan selagi tidak bercampur dengan najis. Selagi air tersebut belum bercampur dengan najis dan belum kita gunakan untuk bersuci, dan juga belum bercampur dengan sesuatu lainnya yang bisa merusak sifatnya, maka dia boleh kita gunakan untuk bersuci. Jadi jangan kita was-was atau khawatir. Ada air boleh ngisi dari sumur, ya, dia pakai buat cuci tangan, dia masukin tangannya, dia bilang udah nggak bisa dipakai untuk bersuci. Salah. Ya, cuci tangan itu dia bukan mengangkat hadas, dia bukan bersuci. Jadi nggak masalah kita ngisi air di ember, di bak, kemudian kita masukin tangan kita bersih, nggak ada najisnya, atau kita masukin kaki kita ke situ,
airnya hukumnya tetap suci mensucikan selagi tidak kejatuhan najis, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain yang bisa merusak sifatnya, dan tidak kita gunakan untuk bersuci. Jadi jangan khawatir kita masukin kepala kita di situ, nggak masalah ya, selagi tidak kita gunakan untuk bertoharoh, tidak kejatuhan najis, tidak berubah dengan sesuatu yang merusak sifatnya ya. Air suci mensucikan umpamanya digodok, nggak masalah, tetap hukumnya suci mensucikan, cuma jangan lagi panas-panasnya dipakai buat toharoh, haram hukumnya, bahaya ya. Air kemasan aqua ya hukumnya suci mensucikan, jangan was-was selagi itu keluar dari bumi atau turun dari langit maka dia suci mensucikan. Nah kemudian yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan, yaitu ada dua. Air yang suci mensucikan yang telah berubah sifatnya karena bercampur dengan sesuatu yang suci, dan ada namanya air mustakmal. Air suci tidak mensucikan, dia berubah sifatnya karena bercampur dengan sesuatu yang suci, seperti tepung bercampur dengan tepung airnya sehingga berubah dengan perubahan yang parah. Orang dikasih lihat langsung tahu, oh ini mah air tepung. Bercampur dengan kopi, orang yang kita kasih lihat langsung tahu, oh ini air kopi, berarti perubahannya parah. Oh ini mah air teh, berarti perubahannya parah. Tapi kalau perubahannya nggak parah, maka dia masih suci mensucikan. Umpamanya ini air suci mensucikan, kemasukan air teh. Air teh hukumnya suci tidak mensucikan ya, berubah dia, berubah. Nah untuk mengetahui perubahannya parah apa enggak, maka kita datangkan orang lain yang dia nggak tahu apa yang sudah kita campurkan di air ini. Kita kasih lihat orang, kalau dia bilang oh ini mah air putih biasa, berarti masih suci mensucikan, perubahannya belum parah gitu. Jatuhan lagi umpamanya ya, kita kasih lihat lagi dia, kalau dia nggak tahu apa nih ya, berarti perubahannya belum parah, masih suci mensucikan gitu. Jadi untuk mengetahui perubahannya parah apa enggak ya, datangkan orang lain yang nggak tahu apa yang sudah masuk ke situ. Kalau dia masih mikir-mikir berarti perubahannya belum parah ya. Kalau dia nggak tahu berarti masih belum parah. Tapi kalau dia langsung tahu berarti perubahannya sama. Kita juga nyuci di rumah, kemudian air sabun masuk ke air yang ada di ember. Air yang di ember suci mensucikan, boleh ngisi dari sumur ya. Bagaimana air yang di ember, masih suci mensucikan atau dia berubah menjadi suci tidak mensucikan ya. Lihat perubahannya parah apa enggak gitu. Kalau enggak parah berarti masih suci mensucikan begitu. Nah kemudian ada namanya air mustakmal. Air mustakmal itu air yang digunakan untuk mengangkat hadas seperti berwudu, dan juga digunakan untuk menghilangkan najis. Air mustakmal yang digunakan untuk mengangkat hadas syaratnya 3. Yang pertama airnya sedikit, airnya kurang dari 2 kula, kurang dari 216 liter. Kemudian airnya digunakan untuk basuhan yang wajib. Basuhan yang wajib, basuhan muka yang pertama, basuhan tangan yang pertama, basuhan kepala yang pertama, basuhan kaki yang pertama, itu namanya basuhan wajib. Kemudian yang ketiga, airnya sudah terpisah dari anggota yang dibasuh. Ente berwudu, ente basuh muka ente, air yang jatuh dari wajah, inilah yang disebut air mustakmal. Airnya sedikit, digunakan untuk basuhan yang wajib, yaitu basuhan yang pertama pada wajah. Kemudian dia sudah terpisah dari anggota yang dibasuh. Ini yang disebut air
Musta'mal. Nggak boleh nih kita tampung dia. Karena apa? Dia tidak suci kita tampung misalnya buat pakai wudhu lagi, nggak boleh. Karena dia hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau dia dikumpulin, air musta'mal dikumpulin sampai mencapai 2 kula atau lebih, sampai mencapai 216 liter, maka dia kembali lagi hukumnya ke nomor 1, suci mensucikan gitu. Adapun kalau basuhan yang kedua dari wajah itu basuhan sunnah, basuhan ketiga itu basuhan sunnah. Nanti mandi wajib ya, jatuh air dari badan. Nah, air yang jatuh dari badan ini namanya air musta'mal, suci tapi tidak mensucikan. Airnya sedikit, udah digunakan untuk basuhan yang wajib, yaitu basuhan yang pertama ketika mandi hadas, dan dia sudah terpisah dari anggota yang dibasuh, yaitu badan ente gitu. Nah, bagaimana kalau air musta'mal percikannya masuk ke dalam air yang ada di ember, air yang ada di bak yang suci mensucikan? Apakah air yang ada di bak itu menjadi musta'mal juga, menjadi suci tidak mensucikan, turun pangkatnya yang tadinya suci mensucikan menjadi suci tidak mensucikan? Nah, maka ada dalam fikih namanya perubahan yang diperkirakan. Perubahan yang diperkirakan. Apabila air suci mensucikan, kejatuhan percikan air musta'mal ya, diperkirakan percikannya itu berapa banyak yang jatuh, berapa banyak. Kemudian umpamanya segelas itu seandainya dijadikan seperti air jus ya, air jus segelas masuk ke dalam ember, bisa nggak tuh air yang di bak, yang di ember berubah sifatnya dengan perubahan yang parah, sehingga orang yang kita kasih lihat langsung tahu, oh ini mah air jus. Ternyata kalau air jus segelas itu dia nggak bisa merubah air yang ada di bak dengan perubahan yang parah, berarti yang di bak hukumnya masih suci mensucikan gitu. Diandai-andaikan saja udah. Yang namanya memperkirakan nggak wajib. Artinya percikan musta'mal kita kalau jatuh ke ember maka dimaafkan. Air yang di ember tetap suci mensucikan gitu. Sebanyak apapun percikan kita, insya Allah nggak akan berubah yang namanya air yang ada di ember, air yang ada di bak tuh, kecuali kita berwudunya di dalam bak, berwudunya di dalam ember, kita masukin tangan, kita basuh di situ, pas diangkat barulah jadi satu bak itu musta'mal. Airnya sedikit, digunakan basuhan yang wajib dan sudah terpisah gitu. Suami mandi besar umpamanya di bak, dia berendam di bak sambil niat, aku niat mandi besar. Datang nih bininya, dia wudhu dari air yang ada di bak. Air yang ada di bak itu dia masih suci mensucikan apa udah jadi musta'mal? Kita masukin syarat-syaratnya. Oke. Airnya sedikit apa enggak di bak? Sedikit, kurang dari 2 kula. Kemudian digunakan untuk basuhan yang wajib apa enggak? Digunakan untuk basuhan yang wajib, yaitu ketika dia masuk ke dalam bak tadi. Kemudian yang ketiga syaratnya sudah terpisah apa belum? Airnya dengan anggota yang dibasuh. Belum, karena si suami masih ada di dalam. Berarti yang ada di bak hukumnya masih suci mensucikan. Perempuan baru bersih dari haid, dia mau mandi besar. Kebetulan saudaranya baru ngisi air di kamar mandi di bak. Dia masukin tangannya tuh ke dalam bak sambil niat, aku niat mandi besar. Kemudian diangkat tangannya. Jadilah satu bak ini menjadi musta'mal. Kenapa? Karena airnya sedikit, kurang dari 216 liter. Kemudian sudah digunakan untuk basuhan yang wajib dan sudah terpisah, tangannya sudah diangkat gitu. Nah, kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka
airnya masih suci mensucikan, nggak jadi mustakmal gitu. Jadi jangan kita terlalu was-was. Ya, dikiranya air sedikit itu nggak boleh ketoel sedikit langsung jadi mustakmal. Padahal yang namanya air mustakmal kalau digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Tapi kalau cuma cuci tangan doang, ya, cuci kaki, kita masukin tangan kita ke situ, maka nggak masalah. Ya, tidak menurunkan derajatnya yang tadinya suci mensucikan menjadi mustakmal, suci tidak mensucikan. Nah, sekarang air mustakmal yang digunakan untuk menghilangkan najis. Kalau air mustakmal yang digunakan untuk menghilangkan najis, dia syaratnya 5. Kalau tadi syaratnya yang mengangkat hadas cuma 3. Sekarang syaratnya 5. Yang pertama, airnya sedikit, kurang dari 2 kula. Yang kedua, syaratnya air didatangkan kepada tempat yang ingin disucikan. Umpamanya itu pakaian kita, maka airnya yang datang ke pakaian kita. Umpamanya ini peci najis, pengen disucikan, maka kita harus datangkan air suci mensucikan ke peci tadi. Jangan dibalik. Ini peci najis masuk ke dalam air suci mensucikan yang sedikit, maka jadilah air suci mensucikan yang sedikit itu menjadi najis. Umpamanya ini pakai mesin cuci, diisi air sama dia, dikocorin. Mesin cucinya yang 2 tabung, kan ngisinya masih manual, ya. Kemudian ini pakaian dia najis, dimasukin tuh ke dalam mesin cuci. Air di mesin cuci banyak apa sedikit? Sedikit, kurang dari 216, maka jadilah air di mesin cuci najis semuanya. Menjadi satu mesin cuci jadi salah. Kenapa? Karena najisnya yang datang. Harus apa? Harus airnya yang datang kepada najisnya gitu. Jadi kalau ingin menghilangkan pakaian kita yang terkena najis, kita kebetulan pakai mesin cuci. Kalau memang najisnya itu empuk, maka dihilangin dulu empuknya, kuning-kuningnya, ya. Baru setelah itu kita masukkan ke dalam mesin cuci. Jangan diisi air dulu. Masukin dulu pakaian kita yang bernajis. Setelah udah masuk semua ke mesin cuci yang kosong, yang belum ada airnya, barulah kita isi dengan air. Sehingga airnya yang datang kepada najis. Nah, begitu pakaian kita udah tergenang sama air, udah ketutup sama air, nggak mesti luber, udah ketutup, udah tergenang pakaian kita sama air, maka pakaian kita suci lagi. Kita lihat airnya nggak ada yang berubah. Syarat yang ketiga, ya, airnya tidak berubah sifatnya dengan pengaruh najis. Habis kita datangkan air ke pakaian yang kita ingin hilangkan najisnya, airnya nggak ada yang berubah tuh, warnanya nggak ada yang berubah, baunya nggak ada yang berubah, rasanya nggak ada yang berubah, karena pengaruh najis yang ada pada pakaian kita, ya. Kemudian syaratnya tidak bertambah beratnya. Kalau bertambah beratnya airnya, maka ada unsur najisnya. Nah, kalau udah tertutup pakaian kita dan sifat airnya nggak ada yang berubah karena pengaruh najisnya dan berat airnya tidak bertambah, maka udah pakaian kita sudah suci. Baru udah pakaiin sabun, pakaiin rinso, pakaiin deterjen segala macamnya pelembut, pakaian kita sudah suci. Jangan salah nyucinya. Jangan mesin cuci udah diisi sama air, dimasukin pakaian kita yang najis. Jadilah satu mesin cuci itu menjadi najis. Saya nggak pakai mesin cuci, Pak Ustadz, ya, nyucinya pakai ember umpamanya. Ya udah, masukin aja pakaian kita yang bernajis di ember, kemudian kucurkan dengan udah ketutup pakaian kita dengan air, airnya sifatnya nggak ada yang berubah, beratnya juga nggak bertambah, maka pakaian kita suci. Udah, mau disikat, sabunin segala macam terserah, ya.
Jangan salah, jangan air di ember dimasukin pakaian yang bernajis. Satu ember jadi najis. Nah, itu cara mencuci dengan menggunakan mesin cuci. Yang kelima, syaratnya udah terpisah dari sesuatu yang disucikan. Airnya sudah terpisah. Umpamanya nih pakaian kena percikan kencing, najis. Dimasukin nih ke mesin cuci yang belum ada airnya. Masukin, kemudian diisi dengan air, tergenang dia ketutup. Airnya nggak ada yang berubah sifatnya, kemudian beratnya juga nggak bertambah, tapi dia masih ada di mesin cuci, pakaian kitanya belum terpisah. Hukum air yang ada di mesin cuci masih mensucikan, belum berubah menjadi mustakmal. Karena apa? Belum terpisah, pakaian kita masih di dalam. Umpamanya ibu minta tambahin sayur, Yopi, sayur kurang kuah tuh, diambil Mas Yopi dari mesin cuci tuh, dimasukin. Boleh-boleh aja karena masih sucikan, tapi mungkin bakteri pasti ada. Ya. Nah, begitu pakaian diangkat, barulah yang di mesin cuci menjadi mustakmal karena sudah terpisah. Ya. Nah, itu air mustakmal yang digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, sekarang air yang keempat, air suci mensucikan, tapi kalau kita pakai buat bersuci makruh hukumnya. Kita pakai wudu makruh, kita pakai mandi besar makruh, yaitu air musyammas. Air musyammas ini dia syaratnya 5. Yang pertama, airnya terkena matahari. Terkena matahari. Kemudian yang kedua, dia di negeri yang panas. Di negeri yang Indonesia bukan negeri yang panas. Negeri yang panas tuh kayak di Timur Tengah. Ya. Di Timur Tengah tuh negeri yang panas seperti Hadramut, ya. Itu negeri yang panas, maka Indonesia nggak ada yang namanya air musyammas nih, nggak ada, nggak memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga, airnya berada di wadah yang terbuat dari tambang, dibuat dari wadah yang dipatri seperti tembaga wadahnya, besi, seng, timah, selain emas dan perak. Tapi kalau wadahnya plastik nggak masuk syaratnya, ya. Kemudian yang keempat, lagi panas-panasnya air tersebut. Kalau udah didinginin, maka nggak jadi makruh lagi. Lagi panas-panasnya dipakai makruh. Kenapa makruh? Karena bisa menimbulkan penyakit kulit, berbahaya untuk kulit menurut dugaan ahli medis. Kemudian syaratnya yang kelima, jika digunakan pada badan. Kita pakai pada badan tuh air musyammas, makruh karena bisa berbahaya buat kulit kita. Tapi kalau kita gunakan buat menyuci pakaian, air musyammas nggak jadi makruh, gitu. Nah, kalau di Indonesia nggak ada yang namanya air musyammas. Gitu. Nah, itu masalah air. Nah, kalau air suci mensucikan, dia berubah karena sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Seperti sesuatu yang ada pada wadahnya, umpamanya seperti tanah, air sungai kan wadahnya tanah, berubah tuh air sungai warnanya menjadi coklat, baunya menjadi bau tanah, nggak masalah, ya, karena memang tidak bisa dipisah. Atau lumut,
Lumut memang biasa ada di air, berubah air karena lumut, nggak masalah, tetap hukumnya suci mensucikan, kecuali lumutnya sengaja dimasukin ke dalam air, berubah air baru menjadi suci tidak mensucikan. Tapi kalau lumutnya itu memang sudah ada, bukan dengan perbuatan kita, itu tidak mempengaruhi kesucian air. Ada yang ketinggalan ya? Air mutanajis belum? Air mutanajis. Air mutanajis itu air suci mensucikan yang tercemar dengan najis. Yaitu ada dua. Yang pertama air yang sedikit yang udah kejatuhan najis. Airnya sedikit, kurang dari 216 liter. Kejatuhan najis umpamanya kejatuhan tai cicak, kejatuhan tai tikus, maka spontanlah air yang sedikit itu menjadi najis. Gak boleh kita pakai buat bersuci gitu. Kita tambahin air, kita luberin, gak bakalan jadi suci. Kecuali kalau dikumpulin sebanyak 2 kula. Ini air mutanajis nih, air yang udah kena najis nih, dikumpulin sebanyak 2 kula, maka jadi suci mensucikan lagi. Meskipun habis itu dipisah, dibagi-bagi seember-seember. Kalau udah dikumpulin sebanyak 2 kula air mutanajis atau air mustamal, maka dia kembali menjadi suci mensucikan. Kalau air yang memang najis nggak bisa, mau dikumpulin seberapa banyak juga kayak air kencing kita umpamanya, dikumpulin sampai 1000 liter, nggak bakal bisa jadi suci. Air mutanajis itu tadinya suci mensucikan, cuman dia tercemar sama najis gitu. Nah kalau air yang sedikit, meskipun salah sifat air nggak ada yang berubah, maka spontan dia menjadi najis. Najisnya yang nggak dimaafkan. Ada najis yang dimaafkan kalau jatuh ke air, yaitu cuma 2. Yang pertama, najis yang nggak bisa dilihat oleh mata yang normal. Najis yang nggak bisa dilihat oleh mata yang normal, umpamanya lalat. Lalat hinggap. Hinggapnya di mana-mana dia, di tai ayam dia hinggap, di tong sampah dia hinggap, ya. Habis dia hinggap, dia nemplok di air, di ember. Nah itu dimaafkan, pakai airnya, masih suci mensucikan, karena itu najis yang dimaaf. Ada najisnya pasti dia habis hinggap di kotoran, tapi nggak kelihatan, ya. Mana tuh najisnya? Nggak bakal bisa kelihatan, dimaafkan, pakai airnya, ya, untuk bersuci. Kemudian najis kedua yang dimaafkan kalau jatuh ke air, yaitu bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya apabila disembelih. Bangkai binatang yang darahnya nggak ngocor, seperti apa? Laron, semut, nyamuk umpamanya jatuh ke ember. Paling gedenya cicak. Paling gedenya cicak mati umpamanya, bangkai cicak. Apa-apa, air yang di ember masih suci mensucikan, dimaafkan. Angkat bangkai cicaknya, pakai airnya. Gitu. Apalagi kecoa umpamanya, bangkai kecoa mati, jatuh ke air yang sedikit, di ember sama di bak, ya. Najis bangkai kecoa, tapi dimaafkan kalau jatuh ke air. Angkat bangkainya, silahkan pakai airnya, karena itu najis bangkai binatang yang tidak mengalir, dimaafkan kalau jatuh ke air yang sedikit. Gitu. Yang dimaafkan itu bangkai binatangnya, bukan kotorannya. Umpamanya bangkai cicak jatuh ke air yang sedikit, tapi itu cicak ada nya di dalam air, nah maka jadi najis, karena yang dimaafkan itu bangkainya, bukan kotorannya.
Adapun kotorannya tetap najis kalau jatuh ke air yang sedikit. Nah itu selain daripada dua tadi, nggak dimaafkan najis kalau jatuh ke air yang sedikit. Yang dimaafkan cuma dua. Najis yang nggak bisa dilihat oleh mata yang normal, yaitu lalat yang hinggap di kotoran, kemudian dia hinggap di air yang sedikit. Kemudian yang kedua, bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Nah, kemudian yang kedua, air mutanajis, air yang banyak yang sudah berubah salah satu sifatnya sebab kejatuhan najis. Air banyak 216 liter lebih, 500 liter. Umpamanya kolamnya gede. Masuk dalamnya bangkai ayam. Setelah kita angkat, lihat ada gak salah satu sifat air yang berubah. Kalau ada salah satu sifat air yang berubah, umpamanya itu baunya, rasanya, atau warnanya, maka air yang banyak tadi menjadi mutanajis, menjadi najis. Tapi kalau air yang banyak, kejatuhan bangkai umpamanya, kejatuhan najis, setelah kita angkat najisnya, salah satu sifat air nggak ada yang berubah, maka air yang banyak tadi hukumnya masih suci mensucikan gitu. Ya sama juga kalau berubahnya itu karena kejatuhan daun dari pepohonan atau karena lama didiemin sehingga berubah warna airnya, itu nggak masalah, tetap hukumnya suci mensucikan gitu. Paham ya? Nah itu masalah air dipahami karena penting, yaitu mempengaruhi keabsahan ibadah kita. Kalau nggak ada yang dimengerti nanti ditanyain aja ya. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab.